Nah, kalau ingin bertahan hidup kita menghadapi badai gelombang politik, ekonomi yang tak karu-karuan, maka sebetulnya yang bisa membuat kita bertahan itu adalah Quran. Oleh karena itu, Quran adalah ruh, pusat energi. Seperti matahari, seperti air hujan. Jadi ruh. Jadi Al-Quran itu merupakan ruh, pusat kendali. Yang harus dikendalikan oleh Quran itu dua. Pertama kolbu, kedua hawa nafsu. Itu yang harus dikendalikan. Kenapa ini harus dikendalikan? Supaya seiring jalan. Jadi antara ya kolbu dengan hawa nafsu, nah ini kolbu. Ini kolbu, ini hawahu. Bagaimana kedua-duanya menuju titik yang sama. Ya. Kerja kolbu dengan kerja nafsu menuju kepada tujuan yang sama, yaitu maslahat. Maslahat dari solaha, solahatnya soleh. Yaitu tujuan hidup kebahagiaan. Maslahat itu ada dua. Ada maslahat dunia, ada maslahat akhirat. Itulah tadi kembali ke dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Cuman cara teknik untuk mensejajarkan keduanya, tekniknya lihat. Jamaah rahimakumullah. Baik buruknya kita berbangsa bernegara atau bermasyarakat tergantung iman. Tetapi karena iman itu adanya dalam kolbu kita, maka iman tergantung kepada apa yang mengisi kolbu kita. Sehingga idza saluhal kolbu saluhat umur dunia wal akhirah. Apabila isi kolbunya benar, isi kolbunya baik, maka bereslah urusan dunia dan akhirat. Sempurna dunia, sempurna akhirat. Dan itu itu merupakan obsesi setiap orang-orang yang beriman. Obsesinya adalah fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Itu obsesinya. Gila menghayang bahagia dunia, bahagia akhirat, maka tergantung apa yang mengisi kolbu. Apa yang paling pantas yang harus mengisi kolbu kita? Maka jawabannya kembalikan kepada tujuan Allah mencipta kolbu. Tujuan Allah mencipta kolbu adalah harus berkedudukan sebagai maqamu ilmin. Jadi kedudukan kolbu harus berkedudukan sebagai maqamu ilmin. Sarana atau wadah untuk menerima Al-Quran. Ya, sarana atau wadah untuk menerima Al-Quran. Itulah tujuan Allah mencipta kolbu kita. Sehingga harus sejalan dengan tujuan Allah mencipta manusia, yaitu untuk beribadah. Melaksanakan apa yang Allah ajarkan. Simpelnya beribadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah ajarkan. Quran. Melaksanakan Al-Quran dengan mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, itu sudah ibadah, include dengan segala jenis kegiatan hidup. Itu ibadah. Ya. Include dengan seluruh jenis kegiatan hidup. Jadi ibadah itu jangan hanya mahdoh, goer mahdohnya. Jadi sebetulnya dalam kaidah fikih disebut mahdoh, goer mahdoh itu bukan mau dipisah sebetulnya. Tetapi memisahkan keterangan. Ini yang mahdoh, ini yang goer mahdoh. Cuman kita yang menerimanya salah. Jadi seakan-akan sholat tidak ada hubungan dengan dagang. Sholat tidak ada hubungan dengan bernegara. Sholat tidak ada hubungan dengan aktivitas di luar sholat. Padahal ismun jami'un likulli ma yardahu wa yuhibbuhu wa zahiratu wal batinatu minal aqwali wal af'al. Padahal yang dikatakan ibadah itu adalah segenap aktivitas hidup kita. Mau yang formal, mau yang non formal, pokoknya mah satu kesatuan kerja utama. Maka disebut ibadah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Jarir tadi. Ismun jami'un likulli ma yardahu wa yuhibbuhu
wal zahiratu wal batinatu minal aqwali, semua kata-kata ucapan, wal af'al, dan semua tindakan perbuatan. Jadi maksud mahdoh goer mahdoh itu hanya keterangan saja dipisahkan dulu, padahal ujung-ujungnya harusnya ibadah itu adalah cakupan antara mahdoh dan goer. Harusnya begitu cara memahaminya. Jadi ibadah itu adalah cakupan antara mahdoh dan goer mahdoh. Begitu cara kita memahami. Jangan dipisah seakan-akan ibadah mah hanya di masjid, di luar masjid itu sekehendak kita. Nggak begitu. Nah itu repotnya kalau dipisah gitu. Mahdoh goer mahdoh dalam kaidah fikih. Padahal pencetus kaidah fikih itu bukan mau memisahkan tujuan. Hanya penjelasan saja. Hanya penjelasan saja. Nah semua itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada pemahaman. Pemahaman adanya di kolbu. Apa tujuan Allah mencipta kolbu? Hubungkan dengan Al-Baqarah 97. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ya. Jadi kolbu ini adalah Al-Baqarah 97. Kita tarik ke sini. Al-Baqarah 97. Allah tugaskan Jibril untuk menurunkan Al-Quran agar diterima oleh kolbumu. Itulah yang disebut dengan makom ilmu, sarana wadah untuk menerima Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran melalui Jibril agar diterima oleh kolbumu. Kolbumu di sini siapa? Muhammad. Bersama siapa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Dalam ayat lain, walladzina amanu ma'ahu. Berarti kolbika di sini siapa? Nabi Muhammad dan siapapun pengikut Nabi Muhammad, kita. Jadi kolbu kita itu adalah sebagai sarana untuk menerima hadirnya Quran. Maka kita lihat gambarannya. Apabila Al-Quran telah ada dalam kolbu kita, maka itulah hakikat ruh, hakikat nyawa kita. Ya, sekali lagi. Ketika Al-Quran sudah ada dalam kolbu kita, maka itulah hakikat nyawa kita. Hakikat kematian selama Quran belum ada dalam kolbu. Jadi kalau Al-Quran belum ada bersemayam di kolbu kita, maka itu namanya kematian. Kolbun mayyitun. Jadi kolbu mayit adalah punya kolbu, tapi tidak diisi dengan ilmu. Mayyitun, bahasa lainnya adalah jahilun. Kebodohan. Jahilun, hakikatnya adalah ummiyun. Hakikatnya adalah ummi, buta. Jadi sarua yang jelema nu lolong. Mayit adalah kebodohan, kebodohan adalah buta. Jadi kunaon kenapa di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang buta? Bahkan mereka bertanya-tanya, kenapa aku buta ya Allah? Padahal dulu aku di dunia melihat. Da maneh mah keur di dunia lagi lolong hakikatna. Arti buta di dunia teh walaupun dia melek melihat adalah tidak mampu melihat fakta-fakta kebenaran ajaran. Jadi buta di situ tidak ada kemampuan melihat fakta-fakta kebenaran ajaran. Dilolongkeun dina poe kiamat. Da baheula lagi hakikatna mah lolong atuh. Kan urang mah juga jelema lolong, di luhur para penguasa licik. Di luhur para penguasa seenaknya. Di luhur tindakan mereka biadab menyengsarakan rakyat. Urang teh lolong jiga teu nempo. Merasakan tapi tidak melihat. Merasakan ada orang di sekitarnya, di depannya, di sampingnya. Orang buta itu merasakan ada orang. Tapi dia tidak bisa melihat siapa orang itu. Kalau dia tidak mengenal suaranya, nggak bisa mengenalnya.
Nah, ini disebut dengan pentingnya kesadaran. Pentingnya menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau sekarang tidak mau Quran, mati. Tidak mau menerima Quran, mati. Tidak mau melaksanakan Quran, hakikatnya mati. Kebodohan. Maka Allah turunkan surat 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Untuk itulah aku turunkan kepadamu ruhan min amrina. Nah, ini ruhan. Aku turunkan kepadamu Muhammad ruh min amrina. Yang bersumber dari ilmuku. Ruh yang bersumber dari ilmu Allah itu namanya Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbina. Ketika para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, naon ai ruh teh? Apa ruh? Jawab oleh Muhammad, ruh adalah yang datangnya dari Quran. Kenapa Quran disebut ruh? Karena Al-Quran itu semacam energi. Maka kadang Quran digambarkan seperti matahari. Ya. Adek, Quran itu bukan mataharinya, tapi Quran itu menggambarkan tentang energi yang dipancarkan oleh matahari. Wasama'i dzatir raj'i wal ardi zatis sod'i. Perhatikan cara kerja matahari. Apa kerja matahari itu? Mengangkat kandungan-kandungan air yang ada pada lautan, yang ada pada kolam-kolam, sumur-sumur, yang ada pada dedaunan, yang ada pada tubuh manusia dan binatang. Diangkat ke matahari itu, ditarik. Itu. Nah, itulah cara kerja Quran. Jadi Quran itu sangat menyedot perhatian kita. Quran itu. Jangankan di kalangan muslim, orang-orang kafir pun besar perhatiannya terhadap perkembangan Quran. Sehingga saking besarnya perhatian Yahudi kepada Quran, maka kerja mereka adalah liyasuddu an sabili wa yabgunaha iwaja wa bil akhirati hum kafirun. Itu saking gedenya perhatian Yahudi karena Quran. Mereka berusaha tahu dulu isinya. Mereka berusaha paham dulu kandungannya. Mereka berusaha kuasai seluruh ayat-ayatnya. Maka terbagi minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun dalam Ali Imran ayat 110. Ternyata dari cara kerja mereka untuk memahami, menguasai seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran, ternyata ada saja sebagian kecil yang akhirnya beriman, tapi tetap saja kebanyakannya kafir. Itu ya maksudnya. Itu cara kerja Yahudi. Malah leuwih getol keneh maranehanana dina ngungkap ayat Quran. Kadang lebih cerdas mereka dibanding kurang ngaji unggal subuh. Tuh. Tapi penguasaan mereka terhadap kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran, mereka buat sesuatu yang bisa membelokkannya. Jadi mereka tahu ini lurusnya, belokkan kemana gitu. Jadi tujuan mereka memahami Al-Quran itu adalah agar mereka mengetahui mana lurusnya. Sehingga kalau sudah tahu mana lurusnya, maka tinggal dibuat kemana beloknya, gitu kan. Maka disebut liyasuddu an sabili. Tujuan mereka memahami Al-Quran itu adalah untuk membelok-belokkan kandungan maknanya kepada pengertian yang salah kaprah. Itulah yang menyebabkan banyaknya sekte, banyaknya aliran-aliran di Indonesia, di dunia ini, itu hasil kerja Yahudi yang tujuannya untuk membelokkan umat Islam. Atau dengan cara yang kedua, wa yabghunaha iwaja. Ya. Wa yabghunaha iwaja. Dengan cara menghalang-halangi atau menutup pandangan kita ke Quran langsung. Makanya hasil karya Yahudi untuk menghalang-halangi ulama-ulama terdahulu agar tidak menemukan Quran, dibelokkan ke Nahu, dibelokkan ke Sorof, dibelokkan ke 12 pan. Jadi cara-cara Yahudi itu lewat penjajahan Belanda, Quran tidak boleh diterjemahkan. Itu salah satunya.
Salah satu wayabgunaha iwaja. Tapi karena dengan perkembangan transformasi informasi, maka akhirnya tidak bisa dikendalikan. Umat Islam tergerak ingin mengetahui apa isi Quran itu. Bahkan sekarang ini non-muslim pun banyak yang tergerak ingin mengetahui seperti apa isi Quran itu. Itulah energi matahari. Wasama'i zatir roji'i. Seperti itulah gambarannya Quran itu. Ya, seperti itu. Alhasil wal ardi zati sod'i. Muncullah orang-orang yang beriman. Ketika partikel-partikel halus dalam bentuk uap ditarik ke atas, maka setelah kumpul berhimpun di atas diturunkan kembali ke bawah dalam bentuk butiran-butiran air hujan. Wal ardi zati sod'i, setelah butiran air hujan ya, turun ke bumi, maka respon tanah langsung menerima dan menumbuhkan tanaman. Wa akhraja bihi minas samaroti rizqal. Jadi itu namanya ruh itu. Ruh dalam arti energi yang bisa membangkitkan semangat hidup. Coba lamun eueuh panaon poe, moal aya cai hujan, moal aya angin. Kan angin itu tekanan dari panasnya matahari. Itu angin tuh. Matahari bekerja menarik uap air diturunkan dalam butiran air. Butiran air yang turun ke bumi digerakkan oleh angin. Matahari juga yang menekan angin itu. Jadi matahari itu memiliki energi yang sangat kuat. Itu, yang sangat kuat. Tapi panasnya cahaya matahari ini untungnya oleh Allah diberikan lapisan. 7 lapis bumi. 7 lapis bumi, lapisan udara, lapisan ozon, lapisan atmosfer, lapisan apalagi tuh. 7 lapis. Untuk apa 7 lapis ini? Untuk menyerap panasnya sinar matahari agar ketika menerima sinar matahari tidak terbakar. Bocor we ozon, bocor we atmosfer, terbakar. Ayeuna wae ge kebakaran di mana-mana karena saking panasnya. Paham ya? Nah itulah ari cek Yahudi teh. Kalau seandainya Quran diturunkan sekaligus, ya tuh tong make kudu saayat, 5 ayat. Jumlatan wahidatan cek Yahudi teh. Geus kabeh turunkeun tong ngayayain lila teuing cek Yahudi. Ya. Atuh terbakar. Hancur. Maka Allah turunkan berlapis-lapis. Berlapis-lapis Allah turunkan. Dari Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang disebut as-sabiquna awalun. Dari as-sabiquna awalun nyampe kepada tabi'in. Dari tabi'in nyampe kepada tabi'it tabi'in. Dari tabi'it tabi'in nyampe kepada masa mulkan adudol. Dari mulkan adudol nyampe kepada generasi-generasi akhir zaman terus. Berlapis. Memang harus seperti itu. Dari Kiai Haji Abdul Rahim menyerap ke Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Al-Qahar, dari Kiai Haji Abdul Qahar menyerap kepada anak-anaknya, menyerap kepada menantunya, menyerap kepada murid-muridnya, hingga akhirnya menyerap terus kepada cucunya, nanti dari saya cucunya menyerap lagi ke siapa? Begitu caranya. Jadi ada jenjang. Sama seperti sekolahan. Tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi, lalu ke profesi tertentu. Nah, di situ berlapis. Atau digambarkan Al-Quran ini seperti air. Orang bisa kuat tidak makan 3 hari sampai 7 hari, tapi kalau sudah tidak minum dalam sehari, bisa mati. Mati berarti lepas ruhnya, nggak ada ruhnya. Maka untuk mempertahankan hidup paling tidak air yang harus ada. Jadi air adalah sumber energi untuk mempertahankan hidup. Orang yang terapung-apung di lautan, selama ada air hujan, dia bisa hidup berhari-hari di lautan. Ada yang 40 hari terdampar di laut. Dari mana dia bisa minum? Air hujan. Itu yang membuat dia bertahan.
Dahar itu di laut. Angklung-angklungan di kayu. Paham ya? Bahkan cerita India itu satu perahu dengan harimau. Jelema lapar, harimau lapar, akhirnya mah bersahabat, tidak sarwa-sarwa menderita berenang. Saparahu eta. Ya, film naon nih cerita kisah nyata. Sampai berhari-hari di lautan sampai akhirnya selamat. Ketika nyampe ke darat, nyampe sorangan ke darat lah, ke hiji pulau meong lompat ke mana, jelema hirup di mana gitulah kira-kira. Dia bertahan karena ada air. Nah, kalau ingin bertahan hidup kita menghadapi badai gelombang politik ekonomi yang tak karu-karuan, maka sebetulnya yang bisa membuat kita bertahan itu adalah Quran. Oleh karena itu, Quran adalah ruh, pusat energi. Seperti matahari, seperti air hujan. Jadi ruh. Jadi Al-Quran itu merupakan ruh, pusat kendali. Yang harus dikendalikan oleh Quran itu dua. Pertama kolbu, kedua hawa nafsu. Itu yang harus dikendalikan. Kenapa ini harus dikendalikan? Supaya seiring jalan. Jadi antara ya kolbu dengan hawa nafsu, nah ini kolbu. Ini kolbu, ini hawahu. Bagaimana kedua-duanya menuju titik yang sama. Ya. Kerja kolbu dengan kerja nafsu menuju kepada tujuan yang sama, yaitu maslahat. Maslahat dari solaha, solahatnya soleh. Yaitu tujuan hidup kebahagiaan. Maslahat itu ada dua. Ada maslahat dunia, ada maslahat akhirat. Itulah tadi kembali ke dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Cuman cara teknik untuk mensejajarkan keduanya, tekniknya lihat. Pertama, Al-Quran ini harus turun ke dalam kolbu. Fa innahu nazalahu ala qalbika. Ya. Quran ini harus turun ke dalam kolbu. 3811 juga sama. Bagaimana Al-Quran ini dapat diterima oleh kolbu, itu kuncinya. Ya. Sehingga kalau ini sudah menjadi pusat kendali kolbu, seperti ada dalam ungkapan An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ketika kolbu sudah menerima Al-Quran, maka kolbu akan mampu mengendalikan hawahu. Jadi kuncinya ngaji heula tulu-tuluyan. Engke kahandapna penguasaan. Kalau nafsu ada dalam kendali kolbu yang telah diisi ilmu, pasti aman. Ya. Jadi kuncinya bagaimana Al-Quran turun kepada kolbu sehingga kolbu bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini mah tempelan-tempelan ayat-ayat yang harus diungkapkan aja, dijelaskan. Nah, apabila hawa nafsu sudah ada dalam kendali ajaran melalui kolbu yang sudah menerima Quran, maka yang akan terjadi adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Quran sudah masuk ke dalam kolbu, maka kolbu bisa mengendalikan segala tuntutan hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu dikendalikan, maka disebut nafsul mutmainnah, sehingga ketika digiring untuk melaksanakan perintah Allah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Maka nafsu bisa ikut-ikutan digiring kepada melaksanakan ajaran Allah. Akhirnya apa? Akhirnya sang pemilik kolbu dengan nafsu padkhuli fi ibadi, manusia yang telah berhasil dengan program tadi, wadkhuli jannati, maka mereka masuklah ke dalam nah eta. Nah, kembali lagi ke tadi, idza saluhal qalbu saluhat umurud dunya wal akhirah. Idza fasadal qalbu, ya, fasadat umurud dunya wal akhirah. Tinggal nambahan fasadat jeung fasadat dina saluha. Tapi kalau isi kolbunya bukan Quran alias yang jelek,
maka urusan dunia akhiratnya jelek, nggak rusak. Seperti ruksaknya sumber daya alam sekarang, dari mana sumber pangkalnya? Dari mentalitas manusianya yang rusak. Kenapa rusak? Ya tidak ada Qur'annya. Ini yang sangat penting untuk diperhatikan sebetulnya. Ya. Cuman masalah-masalah begini kan mana ada dalam perhatian manusia sekarang. Kecil, sangat kecil perhatian manusia terhadap masalah-masalah keilmuan. Lihat surat 58 ayat 22 di sebelah kanan atas. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Inilah ketetapan Allah tentang apa yang harus mengisi kolbunya. Jadi yang harus mengisi kolbu itu Al-Qur'an. Jadi Allah telah menetapkan Al-Quran sebagai yang mengisi kolbu. Jadi tujuan Allah mencipta kolbu agar mau diisi dengan Quran. Jadi dari situ kuncinya. Bagaimana urusan dunianya? Karena hawahunya sudah surat Al-Fajr ayat 2730 yaitu nafsul mutmainnah, maka hawa nafsu tidak merusak, melainkan menjadi faktor dorong hawahu untuk kemajuan dunia. Faktor dorong itu namanya hawahu. Jadi hawa nafsu itu pada akhirnya mengikuti ketentuan Allah, yaitu menjadi faktor dorong kemajuan dunia. Jadi Allah tanya nafsu itu lain keur ngahancurkeun jelema lain, tapi justru memberikan kesempatan kepada manusia selama hidup di dunia untuk berkembang dan berkemajuan. Ya, Allah menciptakan hawa nafsu agar manusia berkembang dan berkemajuan. Tapi seluruh perkembangan dan kemajuan dunianya diorientasikan kepada memenuhi kesadaran kolbu untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka di sini disebutkan dalam surat Ali Imran 14, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, ujung-ujungnya wallahu indahu husnul ma'ab. Hawa nafsu boleh dipenuhi keinginannya, tapi dalam kendali ajaran. Itu boleh penuhi keinginannya, tapi dalam kendali ajaran. Ajaran yang telah diterima oleh itulah pentingnya ngaji tuluy-tuluyan. Al-Isra 70, kalau nafsu ada di bawah kendali ajaran, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kalau hawa nafsu sudah ada di bawah kendali kolbu yang telah diisi Quran, maka manusia akan mencapai tingkat derajat yang paling mulia sebagai negara maju, negara modern, dan negara terdepan, menjadi mercusuar, menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam kemajuan. Cek saha ulah maju Nabi Sulaiman tinggali atuh. Dia raja, harta banyak, tapi hidup sederhana, dan kekayaan pribadinya dengan kekayaan negaranya benar-benar untuk kemakmuran bangsa, kemakmuran negara. Seluruh wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Sulaiman seluruhnya sejahtera. Taeta boleh kan kita menikmati dunia tapi dengan cara yang benar, bukan menikmati dunia dengan keserakahan akibat dorongan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Kenapa tidak terkendalikan? Karena tidak ada ajaran dalam kolbu. Nah inilah jamaah rahimakumullah, contoh yang pertama. Nanti contoh yang kedua akan dibalik, ya. Contoh yang kedua nanti akan dibalik. Bagaimana kalau nafsu ada di atas? Apa yang akan terjadi? Nah itulah di Jumat yang akan datang. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.